Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fajar Kurniawan, mengapresiasi kegiatan sosialisasi bantuan sosial non-tunai dan digitalisasi QRIS kepada penerima program Keluarga Harapan atau PKH yang diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Bank Indonesia BI di kantor Kabupaten Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka, Selasa 1 Agustus 2023. Fajar menghimbau agar warga masyarakat dapat memanfaatkan bantuan non-tunai dari pemerintah dengan baik. Sebab, menurutnya, indikator keberhasilan membangun suatu wilayah itu bukan dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Jumlah penduduk yang berharap bantuan itu lebih banyak. Hari ini Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan perwakilan Bank Indonesia melakukan sosialisasi kepada warga di administrasi Kepulauan Seribu yang menerima bansos program Keluarga Harapan. Seperti itu. Jadi memang di DKI Jakarta itu untuk bansos PKH ini mendapat 119.872 orang, dan dari sana ini Pulau Seribu itu berjumlah 1.288. Kenapa kita perlu melakukan sosialisasi? Karena memang sekarang terjadi perubahan transfer ya, non tunainya itu kita berikan dalam bentuk transfer langsung ATM dan juga dalam digitalisasi bank. Nah, hari ini kita melakukan sosialisasi supaya masyarakat itu dia bisa memahami tentang digitalisasi bank dan juga memanfaatkan bansos ini secara benar dan tepat sasaran seperti itu. Jangan sampai penggunaan bansos ini bukan untuk belanja hal-hal yang diperuntukkan dalam program Keluarga Harapan ini. Seperti itu. Di sini kan ada pendamping PKH ya. Nah, jika hal itu maka bisa dievaluasi. Kita bisa lakukan evaluasi, termasuk juga kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat penerima KPM, penerima manfaat dari PKH ini, supaya mereka bisa mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh baik itu oleh Pemprov DKI Jakarta ataupun oleh pihak kementerian, sehingga nanti mereka KPM penerima PKH ini dia bisa graduasi atau lulus sebagai naik kelas, tidak lagi sebagai penerima program Keluarga Harapan. Kita bersilaturahim baik dengan Dinas Sosial dan juga tentunya dengan Bank Indonesia ya, dan juga tentunya dengan Himbara dalam hal ini BRI. Kita sendiri memberikan pemahaman kepada rekan-rekan masyarakat yang ada di pulau, bermanfaat ya kan, paling enggak dengan seperti itu pemahaman ini ya, karena BI sendiri punya program untuk QRIS-nya kan gitu ya. Sementara warga masyarakat pulau ini harus melek juga terkait dengan perbankan digital ya kan gitu ya. Jangan sampai masyarakat kita nggak diedukasi, jadi 6T sasaran itu harus tepat semua gitu kan. Baik dari sisi waktu, di sisi jumlah, sisi administrasinya, tentunya warga masyarakat paham dan bisa memanfaatkan apa yang didapat bantuan dari pemerintah itu benar-benar tepat sasaran. Akan tetapi saya juga menghimbau kepada masyarakat, karena indikator tentunya keberhasilan kita membangun suatu wilayah itu jangan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Jumlah penduduk yang berharap bantuan itu lebih banyak. Justru harusnya dengan bantuan itu dia bisa memanfaatkan secara produktif agar tentunya kedepannya sudah nggak nerima bantuan lagi. Ya, harapannya seperti itu di Kepulauan Seribu ini. Ya, kita itu kolaborasi ya. Jadi kita tuh hari ini kolaborasi dari Bank Indonesia, perwakilan Provinsi DKI Jakarta, kemudian dengan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, kemudian juga dengan BNI, dan prinsipnya adalah bagaimana kita mensosialisasikan bansos yang diterima secara non tunai. Nah, sekarang kan banyak
sekali beberapa bantuan sosial yang diberikan Pemprov, kan tadi macam-macam tuh, itu sekarang diberikan secara non tunai. Nah, sekaligus juga kita mengenalkan pembayaran yang dilakukan secara digital. Jadi kalau misalnya dia nanti ada misalnya diterima bantuan sosial kan masuk ke rekening. Nah, tadi dari Dinas Sosial juga sudah menyampaikan ada juga pendamping. Jadi keluarga penerima manfaat itu ada pendamping, karena tujuannya kita juga nggak keingin mereka itu selamanya mendapatkan bantuan sosial. Kalau bisa naik kelas lah gitu. Nah, itu porsinya dari Dinas Sosial Pemprov. Nah, dari BI sendiri memang lebih menekankan karena sekarang sudah dilakukan melalui bantuan itu melalui non tunai. Nah, itu kita jelaskan kenapa sih sekarang dilakukan melalui non tunai, apa sih manfaatnya, bagaimana sih cara menggunakannya. Jadi cara menggunakannya itu memang uang bantuan sosial itu kan masuk ke rekening mereka. Lalu gimana cara menggunakannya kalau itu ingin digunakan? Salah satu adalah melalui pembayaran digital. Jadi kalau misalnya mereka belanja atau beli sesuatu itu nggak usah datang ke bank terus narik uang, pakai aja handphone yang mereka punya. Jadi belanja misalnya tadi bantuan sosial kan untuk kehidupan sehari-hari, misalnya dia belanja kebutuhan, ya udah pakai aja langsung pakai kris yang ada di tokonya atau di warungnya gitu. Karena sekarang kan kris apalagi sekarang ya nggak hanya ada di toko atau warung, bahkan di pasar sayur pun sekarang kita udah bisa pakai kris gitu. Jadi nggak perlu dia datang ke bank menukarkan. Nah, itu jadi mereka juga pertama lebih aman. Kemudian juga yang kita lihat sekarang udah jarang sekali kita menemukan susah dapat kembalian. Higienis juga, pengalaman pandemi kemarin kan mengajarkan kita tuh bahwa lebih baik kita inilah nggak usah banyak pegang barang yang berpindah-pindah tangan gitu. Jadi pandemi kemarin itu benar-benar mengakselerasi digitalisasi. Kita kemarin itu lihat waktu kita belanja pun nggak harus kita datang. Orang yang berjualan pun nggak harus datang. Jadi bisa dilakukan lewat platform, dan itu juga kan salah satu dari bentuk digital juga gitu. Baik itu pembelian secara langsung ke pasar, bayarnya juga lewat kris, atau belanja lewat platform dengan metode transfer pakai BIFAS kalau kita bilang sekarang, atau bank, itu juga bisa dilakukan. Jadi saya rasa sih hari ini sinergi dari Dinas Sosial Pemprov DKI dengan Bank Indonesia, dan kita juga ada BRI di sini. Kenapa BRI? Karena penyaluran bansos non tunai untuk Pemprov DKI di Kepulauan Seribu ini dilakukan lewat Bank BRI. Makanya kita ajak juga mereka untuk bisa menjelaskan juga begitu bagaimana supaya mereka bisa menggunakannya, mengoptimalkannya gitu, dan hal-hal apa yang harus diperhatikan gitu. Dan kita juga melihat sebenarnya ya, seperti tadi nyambung dengan yang punyanya dari Dinas Sosial ya. Kita lalu apa yang harus dilakukan, apakah mereka akan selamanya tergantung dari bansos ini gitu. Nah, ini juga dikawal terus yang namanya pendamping itu kenapa menjadi penting gitu, sehingga bagaimana dia bisa suatu saat mengoptimalkan dari bansos yang mereka peroleh itu, lepas lah peningkatan dari usaha, maunya sih suatu saat mereka juga bisa punya jadi UMKM sendiri ya, punya pemilik usaha sendiri gitu. Nah, ini yang tadi Pak Wakil Bupati sampaikan, sekarang kan merchant discount rate itu dapat 0,33%. Nah, itu kan lumayan gitu. Nah, ini di kebijakan yang terakhir itu kan akan dibebaskan sebenarnya, nggak akan kena untuk transaksi di bawah 100.000.